Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafri Yusuf dengan NIM 240411100113 dari kelas jaringan komputer A. Di video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch dengan topologi sebagai berikut, dan tabel pengalamatan yang berisi informasi dari switch S1 dan S2, lalu PCA dan PCB. Dengan tujuan latihan pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan, dan latihan kedua memeriksa tabel MAC address dari switch. Dengan kebutuhan perangkat, yaitu dua buah switch dengan tipe Cisco 2960, lalu dua buah PC, kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch melalui PC dengan melalui port konsol, lalu kabel Ethernet seperti diperlihatkan dalam topologi, yaitu menggunakan kabel Strike. Latihan pertama, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Pertama, kita tambahkan dulu device-nya, lalu yaitu dua buah switch dengan tipe 2960 dan dua buah PC. Kita beri nama ini S1, sesuaikan dengan topologinya atau di tabel pengalamatan. PCB. Lalu sambungkan dengan kabel strike dari PCA. Kita lihat di topologinya itu disambungkan pada S1 itu pada port F06, lalu S1 ke S2 itu F01, lalu F018. 01 ke F01, lalu PCB ke S2 itu pada F018. Itu pasangkan juga kabel konsolnya dari PCA dari port RS232 ke port konsol pada S1, lalu RS232 pada PCB, lalu disambungkan ke port konsol pada S2. Setelah terhubung, lanjut ke langkah kedua, yaitu konfigurasikan host PC host. Yaitu konfigurasikan IP address dan subnet masknya untuk PCA dan PCB. Karena itu klik pada PCA, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Dan kita lihat di sini pada PCA, yaitu IP addressnya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya itu terisi secara otomatis. Satu ke PCB, ke desktop, ke IP configuration. Caranya sama, ada tinggal diisikan saja sini 192.168.1.2. Sudah, lanjut ke langkah 3. Inisialisasi dan membuat ulang switch. Pada langkah ketiga ini tidak diperlukan karena saya pertama membuat file baru dan menggunakan perangkat switch yang baru saja ditambahkan, sehingga tidak diperlukan melakukan inisialisasi dan membuat ulang switch karena tidak ada konfigurasi yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadinya untuk langkah ketiga ini saya lewati. Dan langkah keempat, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Caranya itu untuk mengakses konsol pada S1, itu caranya ke PCA, lalu pilih terminal, lalu OK. Ini masuk ke mode privilege. Ketika kita enable, lalu masuk ke mode konfigurasi, berikan perintah terminal, lalu ketikkan hostname untuk memberikan namanya, itu nama perangkat sesuai topologi yaitu S1. Ada switch S2 juga, kode privilege,
Lalu ke mode konfigurasi, hostname, dua. Selanjutnya, konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengelamatan. Oke, konfigurasi IP address untuk switch. Jadi caranya masuk ke interface. Kalian dulu di sini untuk di tabel pengelamatannya. Interface, VLAN 1. Lalu masukkan perintah IP address. Masukkan IP address-nya 11. Lalu masukkan subnet slash-nya. Lalu kita tekan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. No shutdown. Ya sudah, exit. Lakukan pada switch 2 interface, LAN 1, lalu IP address 19.1.12.255.255.255. No shutdown. Langkah ketiga, berikan Cisco sebagai password LAN konsol dan PTY. Itu misalkan kita akan konsol 0, itu hanya ada karena hanya ada satu port di 0, itu port ke 1. Lalu berikan passwordnya apa? Cisco. Lalu berikan login untuk menggunakan password. Lalu untuk line PTY, yaitu line PTY port berapa? Port ke 0 sampai 15. Karena ada 16, jadi port 0 itu port ke 1 sampai port ke 15. Misalnya port ke 16 atau port 15. Karena sebagai password Cisco, login, exit. Udah gitu aja. Lalu lakukan juga ke switch 2 line console 0, password Cisco, login, line PTY 015, password Cisco, login, exit. Berikan kelas sebagai password privilege. Berikan password untuk mode privilege-nya, itu caranya enable secret class. Secret class. Enable secret, lalu passwordnya apa? Class. Enter, lalu enkripsi passwordnya, itu service password encryption. Lakukan juga untuk switch 2, enable secret class service password encryption. Setelah itu balik lagi ke switch 1, lalu save konfigurasinya itu. Pertama masuk ke mode privilege dulu, lalu ketikkan perintah copy running config startup config. Enter, oke, sudah tersimpan konfigurasinya. Lalu di PCB juga keluar dari mode konfigurasi, masuk ke mode privilege, lalu copy running config startup config. Oke, sudah tersimpan konfigurasinya. Langkah kedua, memeriksa tabel MAC address bits. Buka tumpang command pada PCI dan PCB dan berikan IP config all. Pertanyaan, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet pada masing-masing PC. Ke PCI terlebih dahulu, lalu ke command prompt, ketikkan perintah IP config all. Oke, muncul. Ini di physical address ini merupakan MAC address-nya. Kita copy paste saja. Lalu sini
masuk ke PCB dan prompt perintah yang sama, yaitu ipconfig /all. Itu ini yang physical address untuk MAC address dari PCB, copy paste di sini. Masuk ke konsol dari switch 1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F01. Pada mesin switch, pertanyaan, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burn-in address BIA? Ke PC, ke switch 1 terlebih dahulu, ke terminal pada PC A, masukkan perintah show interface. F01. Ini dia pada baris kedua, itu BIA ini. Kita copy paste dulu. Untuk MAC address juga pada pas Ethernet 01 untuk switch 1, lalu di terminalnya ini masuk ke terminal pada PCB untuk ke switch S2. Perintah yang sama, yaitu show interface F01 pada bagian ini BIA copy paste. Ini merupakan MAC address dari Ethernet 01. Apa itu BIA atau burn-in address? Itu MAC address yang tertanam langsung dan diberikan oleh produsen pada perangkat keras ataupun pada port tersebut. Jadinya meskipun diubah, tetapi pada BIA ini tidak akan berubah karena ini merupakan MAC address permanen atau alamat fisik permanen dari port pas Ethernet ini. Gitu. Jadinya tidak akan berubah, tetapi MAC address itu bisa berubah. Tetapi untuk BIA ini tidak akan berubah. Ini menunjukkan MAC address asli dari perangkat tersebut. Oke. Langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan MAC address-nya sebelum dan sudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan PIC. Bangunlah satu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke mode privilege exec. Ya, sudah ada S2. Dalam mode privilege exec, ketikkan perintah show MAC address tabel. MAC address tabel. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan dimulai, lintas jaringan, belum ada komunikasi yang terjadi, sangat mungkin saya telah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC maupun ke switch. Ini muncul VLAN 1 MAC address yang terhubung, lalu tipenya dynamic dan port. Dan pada port berapa MAC address ini terhubung dengan switch S2. Adakah di sana satu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ada, tuliskan. Ada MAC address yang terekam. MAC address-nya ada yang ini. Satu, itu MAC address-nya. Paste saja. A01. MAC address apa yang diberikan dalam tabel ini? Tabel itu ke port switch mana dipetakan dan perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Oke. Pada tabel yang terekam itu MAC address 003 E4E5 3A01 itu terhubung ke port pas Ethernet 01 pada S2
ini atau FA01 dan MAC address tersebut dan dipetakan, dan hasil 01 ini menunjuk atau mengarah ke switch S1, sehingga MAC address ini merupakan MAC address dari switch S1. Bisa dilihat pada sebelumnya pada langkah pertama sama, itu 003 juga sama. Oke. Selanjutnya, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam kelas, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address tabel? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Oke. Jika hanya menerima informasi dari output show MAC address tabel ini, apakah bisa? Jawabannya bisa. Jika belum merekam MAC address pada tiap perangkat, sedangkan hanya memberi informasi melalui output perintah show MAC address tabel, cara untuk mengetahui perangkat mana yang memiliki MAC address itu dengan melihat port tempat MAC address itu muncul. Contoh, jika MAC address muncul di port FA01, contohnya ini, lihat perangkat yang terhubung melalui port FA01 pada switch, maka perangkat itu yang memiliki MAC address tersebut. Cara ini tidak bekerja pada semua skenario, hanya akurat pada jaringan kecil dan sederhana, yaitu satu port terhubung ke satu perangkat, seperti dalam topologi contohnya. Sedangkan pada jaringan besar, yaitu satu port bisa terhubung ke banyak perangkat, sehingga sulit untuk mengetahui pasti MAC address itu milik siapa. Oleh karena itu, tidak cocok untuk metode ini, untuk jaringan besar. Langkah ketiga yaitu bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan MAC address lagi. Dalam modus privilege, ketikkan perintah clear MAC address, tabel dynamic, dan tekan enter. Lalu dengan cepat ketikkan perintah show MAC address lagi. Oke, pertama clear MAC address dynamic. Nah itu lalu ketikkan lagi dengan cepat show MAC address tabel. Oke, kurang. Oke, kita lihat di sini. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum? Tidak ada MAC address yang tercantum satupun, karena baru saja karena MAC address itu baru saja MAC address yang tersimpan itu baru saja di reset, sehingga tidak ada MAC address yang tersimpan. Lalu tunggu sebelum ketikkan perintah show MAC address tabel. Oke, itu muncul kan perintah show MAC address tabel, itu akan muncul lagi MAC address yang sama, dan berarti ini ada alamat baru dalam tabel MAC address. Ada, yaitu alamat yang baru yang dimaksud adalah alamat yang tadi saat di clear itu tidak ada, dan setelah ditunggu 10 detik itu baru muncul, yaitu alamat ini. Ada, betul. Iya, ada alamat baru yang muncul dalam tabel MAC address. Yaitu alamat yang sama pada langkah kedua. Pada latihan 2. Copy paste.
Dan selanjutnya, langkah keempat, bukalah komen dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt, lalu berikan perintah RPA. No RP address found. Tidak termasuk alamat perhatikan seberapa banyak pasangan alamat IP MAC address yang telah dipelajari oleh RP. Jawabannya tidak ada. Tidak ada alamat IP. Tidak ada alamat IP yang tersimpan. Karena belum ada komunikasi yang terjadi dengan PCB. Nomor 2, dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA, S1, dan S2. Lalu kita ping PCA, scroll sini atas, kita lihat. Satu titik satu, ini PCA, 1, ini S1, ini S2. Oke, semuanya berhasil. Apakah semua perangkat berhasil memberikan balasan sukses? Ya, semua perangkat memberikan balasan sukses. Oke. Nomor 3, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address tabel. Pertanyaan, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke, kita ke switch 2 dulu, ke terminal. Lalu masukkan perintah show MAC address tabel. Ini ada beberapa MAC address, yang tadinya 1 ini jadi 2, jadi terdapat 4 sekarang. Kita langsung satu persatu. MAC address pertama. Ini merupakan MAC address dari cek di atas. Ini merupakan MAC address dari PCB. Dari PCB. Selanjutnya, C57 ini merupakan MAC address dari MAC address dari, bisa lihat di S1, 65C. Ini MAC address dari VLAN 1 pada S1. Atau 3A01 dengan 3A01 ini. Ini merupakan fast Ethernet. Bisa dilihat di atas. Ini merupakan MAC address dari fast Ethernet 01 untuk S1.
Nah, yang terakhir ini merupakan MAC address dari PC A. Sama. Di jawabannya, ya, telah terjadi penambahan MAC address baru ke dalam tabel. Oke, nomor 4. Dari PC B, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARPA. Command prompt, ARPA. Dari sini 900 ini sudah ada IP address dan MAC address dari tiap IP-nya. Apakah cache RP pada PC mempunyai entry tabel untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Jawabannya ya. Ya, jawabannya ya, itu terdapat penambahan pada case pada PCB. Terdapat penambahan entry pada semua perangkat jaringan yang terima. Pada semua perangkat jaringan yang dikirimkan ping. Dikirimkan ping. Pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache RP cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Jawabannya itu pada jaringan yang lebih besar, proses pengiriman data menjadi lebih sulit karena ada banyak perangkat di dalamnya. Switch dan komputer harus menyimpan lebih banyak alamat MAC dan RP sehingga bisa membuat jaringan menjadi lebih lambat. Selain itu, lalu lintas data dan broadcast juga nanti semakin padat atau banyak, dan kadang sulit juga untuk mengenali perangkat mana yang mempunyai alamat tertentu.